Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Akmal dalam kelas Hikmah Jelajah Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya kaya. Kaya. Kenapa tiba-tiba saya ingin membahas yang namanya kaya? Berawal dari obrolan saya dengan sahabat baik saya dari sejak saya muda, tapi sekarang saya masih muda ya, maksudnya sejak bujang dulu gitu, ketika saya masih sekolah, masih kuliah, dengan Bro Yudi gitu ya. Saya banyak bicara dengan Bro Yudi, ahli marketing langit gitu ya, pebisnis muda yang luar biasa. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia gitu ya, ketika kita berbagi sharing tentang kehidupan gitu. Jadi kita tuh alhamdulillah ya, kalau yang namanya orang silaturahim itu mesti akan membawa manfaat. Salah satunya secara tidak sadar gitu ya, tidak disadari, meskipun setelah itu kita sadari, ketika kita ngobrol-ngobrol itu ternyata banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kalau temenmu orang yang berilmu, lah kalau temenmu saya sakarpe dewe, yang kamu dapat ya pengaruh jelek gitu loh. Sama ibaratnya kita di situ berteman sama tukang pandai besi, atau mungkin di situ tukang bersih kotoran sapi gitu ya. Ya kita meskipun tidak memegang secara langsung tapi ketularan baunya gitu loh. Ya pengalaman nih kemarin habis jualan sapi, setiap kali keluar dari kandang sapi baju baunya tuh nggak kayak pakai parfum, nggak, tapi bau sapi semua gitu ya. Nah, begitu pula sebaliknya kalau kita ketemu atau temenan sama penjual minyak wangi, walaupun kita nggak beli minyak wangi itu, paling tidak kita bisa mencium bau harumnya, atau paling tidak kita kena semprotannya itu loh. Apalagi kalau tester nyoba ke mall itu nyoba parfum gitu ya, gratis gitu ya. Nah, dari situ saya dapat manfaat tentang kaya. Maksudnya kenapa? Berawal dari ketika saya membuat hikmah planner ini. Ya, ketika saya membuat hikmah planner ini, awalnya tujuan saya saat itu adalah aku pengen dapat duit banyak dari menjual hikmah planner ini. Saya pengen dapat penghasilan dari menjual hikmah planner ini. Tujuan saya waktu itu cuma kaya tok. Wes. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bro Yudi, mindset saya kemudian terbuka gitu ya. Salah kalau kita menjual suatu produk, menjual suatu barang, menjual suatu jasa, kok tujuannya itu hanya cuma pengen kaya. Egois namanya. Berarti kita di situ ketika menjual sesuatu barang ini, kita cuma pengen biar barang ini bermanfaat buat kita aja. Kita ketika menjual barang bukan kok nanti berharap ketika saya menjual barang kepada seseorang, maka orang itu akan mendapat manfaat dari barang saya. Ketika saya menjual makanan kepada seseorang itu, saya cuma berharap saya dapat duit dari orang itu. Mbuh dia itu sehat atau enggak, mbuh nanti dia di situ keracunan atau enggak, itu urusan dia. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya kaya. Kamu jualan online misalnya, entah itu pakaian olahraga, sepatu olahraga, atau mungkin alat olahraga, ya entah itu raket, pemukul kasti, ring basket, gawang, ya stick golf dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kamu tujuannya cuma pengen kaya, ya wes. Tujuanmu cuma ada di egomu sendiri. Aku jual ini sebenarnya aku dapat duit, aku kaya. Yang beli entah sehat atau enggak, itu urusannya dia. Saya bekerja ini, sembuh keluarga aku piye, yang penting aku sugih, yang penting aku punya duit. Ini namanya tujuan yang egois gitu. Dari situ saya belajar, bukan hanya sekedar pengen kaya. Kok bukan hanya sekedar pengen kaya? Berarti kaya masih jadi tujuan. Paling enggak kan kita namanya kerja pengen dapat rezeki. Oke, memang itu ya harus, ya wajar. Namanya kerja itu harus punya 3 prinsip kan, bener, kurup, janji. Ya harus kurup. Kurup itu artinya ya kita bekerja itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan, hasil yang kita dapat itu ya sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, itu kurup namanya gitu. Kalau enggak kurup itu kita sudah kerja keras, ya ternyata hasil yang kita dapat itu cuma sedikit. Itu namanya tidak kurup gitu ya. Artinya kurup itu apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita lakukan, minimal seperti itu. Nah, mindset saya kemudian dibuka dari percakapan saya dengan Bro Yudi itu. Ketika saya menjual hikmah planner ini, tujuan saya akhirnya berubah. Bukan cuma pengen dapat duit, ya dapat duit iya, tapi duit itu terus buat apa? Oh, saya ingat. Ketika saya menjual suatu barang, saya kemudian dapat duit, maka saya harus punya tujuan yang jelas. Dapat duit, ya, duit. Itu kemudian tujuannya apa?
Tujuannya apa? Terus jual, ya. Yang didapat pelanggan itu apa? Yang didapat pembeli atau pelanggan. Itu apa manfaatnya? Harus dua-duanya dapat manfaat. Saya dapat manfaat, yang beli dia dapat manfaat, yang memanfaatkan dia dapat manfaat. Namanya aja memanfaatkan gitu ya. Yang pakai jasa saya dia harus dapat manfaat. Dua-duanya dapat manfaat. Inilah yang namanya prinsip kerja saling untung menguntungkan. Untung menguntungkan. Nah, saya dapat manfaat, keluarga saya dapat manfaat, anak istri saya bisa makan, saya bisa lancar ibadahnya gitu ya. Saya bisa gunakan sebagian uang dari yang saya dapat ini untuk sedekah, bisa saya gunakan untuk infak dan lain sebagainya. Kemudian orang yang beli produk saya misalnya Hikmah Planner ini, dia juga dapat manfaatnya. Dia bisa menuliskan impiannya, 100 impiannya. Dia bisa punya jurnal ibadah, bermuhasabah selama sebulan ini ibadahnya dia bagaimana gitu ya. Terus kemudian dia di situ punya target yang jelas, target ibadahnya apa, target pekerjaannya apa, sekolahnya apa, target hobinya apa, lain-lain gitu ya. Terus kemudian dia juga di situ punya rencana bulanan yang terstruktur. Jadi saya dapat manfaat. Orang yang beli Hikmah Planner ini juga dapat manfaat. Akhirnya niatnya saya balik. Saya jual buku ini. Saya pengen orang-orang yang punya buku ini hidupnya jadi lebih bermanfaat. Impiannya tercapai. Ibadahnya semakin meningkat. Saya bantu mereka dengan mengeluarkan produk ini. Mereka untung dengan beli produk ini. Saya sendiri juga untung. Setidaknya bismillah, insya Allah ya, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Saya dapat jariahnya. Ya, lantaran buku ini kalau misalnya Anda semakin berkembang hidupnya, semakin meningkat ibadahnya. Yang berikutnya, tidak dipungkiri, dari hasil menjual yang saya dapat ini, saya bisa manfaatkan untuk kebaikan dalam hidup saya. Sebagai kepala rumah tangga ya untuk membiayai keluarga, sebagai di situ hamba Allah, saya bisa manfaatkan untuk berbagi pada sesama. Saya bisa manfaatkan untuk membeli vitamin misalnya ya, membeli buah-buahan, makan untuk diri saya sehingga saya sehat. Saya masih bisa bermanfaat, berbagi ilmu, dan lain sebagainya. Saya untung, orang yang beli buku ini juga untung. Yang mengeluarkan uang ini juga merasa untung. Jadi mulai sekarang coba mindsetnya ketika kamu jualan, apapun itu. Mindsetnya jangan hanya cuma pengen kaya. Tapi bagaimana mindsetnya itu adalah saling untung menguntungkan. Kamu jualan produk apa? Olahraga. Misalnya, kamu berharap orang yang beli produk olahragamu ini, produknya awet, terus kemudian dianya juga sehat. Bagus toh? Syukur misalnya ketika kamu menjual produk sepatu, sambil kamu kirim itu kemudian di dalam kamu kasih kertas, setarik kertas, bola gitu ya. Atau kertas kamu kasih tulisan, semoga terima kasih Anda telah membeli produk kami. Semoga Anda diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan, kebarokahan, dan seterusnya. Kalau doa bab masalah kayak gitu, saya punya teman namanya Bro Taruna, itu doanya panjang banget gitu ya. Orang yang beli produk itu gimana? Seneng loh. Tidak semua orang jualan sepatu didoain kayak gitu ya. Tidak semua orang beli sepatu dapat doa kayak gitu. Tidak semuanya, ya kan? Anda misalnya jual raket, kemudian di situ yang di dalam bungkusnya Anda kasih doa untuk yang beli raket itu. Anda bersyukur, terima kasih telah beli produk saya. Mudah-mudahan lantaran raket ini membuat Anda semakin sehat. Dengan lantaran Anda sehat, rezeki Anda semakin melipat, ya berlipat. Keluarga Anda juga di situ sehat, semakin bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah, tidak biasa ini seorang penjual kok sampai mendoakan pembelinya seperti itu, gitu ya. Nah, ini namanya saling untung menguntungkan. Kamu sendiri juga dapat duit dari menjual produkmu ini yang merasa untung, gitu loh. Alhamdulillah, saya bisa manfaatkan dari hasil ini untuk menghidupi keluarga saya, itu termasuk bagian dari sedekah. Saya bisa manfaatkan juga untuk sedekah, berbagi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jualan apapun, ingat ini prinsipnya, saling untung menguntungkan. Kalau kamu masih fokusnya di kaya kok, memperkaya diri kamu sendiri, namanya ini egois, cuma untung tok, tapi tidak kemudian menguntungkan. Jasa misalnya, jasa apa? Oh, jasa umroh atau haji, atau jasa tur wisata, atau misalnya jasa pijet. Nah, sekalipun itu seperti itu gitu ya. Bagaimana punya prinsip untung menguntungkan? Orang yang berangkat umroh saya melayani ini bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tapi bagaimana saya melayani hamba Allah, tamu-tamunya Allah saya harus layani dengan baik.
Kalau saya bisa melayani tamunya Allah dengan baik, tuan rumahnya pasti akan seneng gitu loh. Tuan rumahnya siapa? Ya Allah gitu loh. Kita melayani tamu-tamunya Allah dengan baik, tamu-tamunya Allah puas, mereka merasa dilayani dengan baik oleh kita. Tuan rumahnya pasti senang sama kita. Karena kita sebagai pelayannya Allah menjalankan tugas dengan baik. Dari situlah kita berharap barokahnya dari Allah. Itu namanya saling untung-menguntungkan. Jamaahnya puas, ya menguntungkan, andanya juga untung dunia akhirat. Itu. Nah, berikutnya, kalau misalnya Anda punya jasa pijet, Anda sambil pijet, Anda sambil doakan orang yang Anda pijet gitu ya. Syukur Anda bisa kasih motivasi ke dia. Kalau ngobrol jangan gosip, kasih motivasi, kasih nasihat kalau dia berkenan. Kalau dia pengennya pijet langsung tidur blesek gitu ya, ada gitu ya. Mas jangan ngomong, saya maunya dipijet, saya mau tidur, itu ya ada ya. Sambil Anda pijet, sambil Anda doakan dia, sambil Anda kemudian di situ berharap orang yang habis Anda pijet ini dia akan semakin sehat. Fokus Anda bukan cuma dapat kayanya aja, dapat duitnya aja, tapi bagaimana orang yang Anda pijet tadi manfaatkan jasa pijet Anda, dia juga di situ untung dan menguntungkan untuk Anda juga. Ya, jadi ini mulai sekarang mindset kita dalam bekerja itu jangan lagi berpikir kaya kok, tapi bagaimana kita bekerja itu bisa untung menguntungkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sedikit hikmah yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Dan kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.